Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan Yesus setia. Mari datang dengan iman percaya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kau setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Kau setia, Kau tak tinggalkan, Kau serta kami selamanya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa,
Tuhan Yesus setia. Oh, Kau setia. Oh, Tuhan Yesus setia. Oh, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Kau setia, ku bersyukur. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari. 2 Tawarikh 33 ayat 1-20. Kisah tentang Raja Manasye. Demikian firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun misbah-misbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan misbah-misbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga misbah-misbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya,
tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengar permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di setiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya, ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat Raja-Raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sampai di sini pembacaan kita. Raja Manasye adalah anak Raja Hizkia yang lahir dari masa perpanjangan usia Hizkia yang 15 tahun. Hanya saja Manasye tidak mengikuti jejak ayahnya yang saleh, di mana beberapa hari kita belajar tentang keteladanan Hizkia. Karena pada kenyataannya Manasye justru memilih jalan hidup jahat di mata Tuhan. Kalau boleh saya katakan, Manasye adalah salah satu raja yang paling jahat di antara raja-raja Yehuda. Manasye berbuat sesuka hatinya ketika ia berkuasa. Namun satu hari Tuhan mengizinkan datang pasukan Asyur dari utara, menghancurkan semua kejayaan Raja Manasye. Bahkan ia membelenggu dan dibawa bagaikan hewan ke Babel sebagai tawanan budak rodi. Di dalam penderitaannya sebagai tawanan di Babel, Manasye merendahkan diri dengan amat sangat di hadapan Tuhan. Pengertian atau istilah merendahkan diri di sini diartikan sebagai seruan yang disertai jerit tangis yang mendalam, bertobat dari segala dosa-dosanya. Tuhan mendengar seruan dan tangisan Manasye. Dan Tuhan pun membebaskan, bahkan memulihkan keadaan kedudukannya yang semula, sehingga ia boleh kembali ke Yerusalem dan memerintah. Atas pertolongan Tuhan, ia pun mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan yang patut disembah. Bapak Ibu, inilah yang jadi berkat firman hari ini. Seringkali Tuhan mengizinkan datangnya badai menimpa, bertujuan menyadarkan kita atas segala kejahatan kita. Sebab seringkali sebagai umat Tuhan, saat keadaan baik-baik saja atau berkat melimpah, justru kadangkala kita melupakan Tuhan, berjalan menurut pemikiran kita sendiri, padahal kita tahu hal itu tidak benar atau menyakitkan hati Tuhan.
Kita sering mencobai Tuhan dengan keadaan kita yang sengaja melanggar titah-titahnya. Namun Tuhan setia, ini yang kita syukuri. Setiap kali umatnya menyadari diri, berdoa minta ampun, berseru dengan kesungguhan hati, dengan tangis penyesalan akan kesalahan-kesalahannya, maka Tuhan memperhatikannya kembali. Dari kisah pertobatan Raja Manasye, kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, Tuhan memperhatikan pertobatan yang sungguh-sungguh, penyesalan saat kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai tetesan air mata penyesalan pertobatan kita. Yang kedua, tidak hanya Tuhan menghargai pertobatan kita, tetapi kasih setia Tuhan memulihkan kembali kehidupan kita. Seperti Manasye dibawa pulang ke Yerusalem, dipulihkan kedudukannya, demikian setiap anak Tuhan yang mau bertobat diberi kesempatan kembali membangun kehidupannya. Oleh sebab itu, bagian yang ketiga, belajar juga dari Manasye dengan sisa akhir hidupnya, dia tidak meninggalkan Tuhan kembali. Dia setia dengan Tuhan. Demikian setiap kita yang diberi kesempatan hidup dalam pertobatan kita, kita tidak kembali kepada dosa-dosa kita, tapi kita hidup hanya menyembah kepada Tuhan dan seturut kebenaran-kebenaran firman-Nya. Demikian kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu, Kau bukakan pintu rahmat-Mu tercurah atas hati yang hancur, atas hati yang menyesal, mengakui segala kesalahan-kesalahannya, bertobat, berbalik kepada jalannya yang jahat kepada Tuhan sendiri dan firman-Nya. Dan Kau memulihkan kembali umat-Mu yang telah hancur karena dosa-dosanya sendiri. Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu selalu, yang selalu mendengar seru doa umat-Mu, yang berseru memohon pertolongan. Dan hari ini kami naikkan syukur atas pertolongan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh menjalani pemilu. Tahap pencoblosan telah berakhir, hasil sementara telah ada, tetapi masih ada proses yang panjang sampai resmi pengumuman KPU dan semua rakyat Indonesia menerima hasil yang ada. Biarlah setelah pemilu ini kesatuan Indonesia tetap terjaga, karena kasih Tuhan melanda setiap hati orang percaya, setia Tuhan dinyatakan, Indonesia tetap bersatu, membangun kembali dengan pemimpin yang baru. Pemimpin-pemimpin yang kalah pun dapat menerima dan bekerja seturut bagiannya masing-masing, mengawal dan ikut membangun Indonesia maju. Kami bersyukur, berkati semua umat Tuhan, khususnya pagi hari ini teman-teman semua yang ikut berdoa bersama mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.